Sesekali bisa lewat lah, mampir gitu ya, bukan hanya mampir pipis ya. Dengan semua stakeholder yang ada Bu di kota dan juga yang ada saat ini datang, bukan mampir ngombe, apalagi mampir pipis. Pagi, selamat malam, selamat sore bagi Anda semua yang ada di seluruh Kecamatan Gupeng dan yang ada di seluruh dunia. Saat ini saya bersama dengan rekan saya Heli dari Kim Airlangga dan saya Petrus dari Kim PC 1000, bertemu dengan orang-orang luar biasa di program kami Surabaya Cerdas. Dan hari ini telah bersama dengan kami ibu yang berpraktisi dan melakukan kegiatan yang langsung terkait dengan generasi kita selanjutnya di dalam PAUD. Nah, PAUD-nya adalah PAUD Terpadu Flamboyan. Dengan Ibu Sulis dan Ibu siapa Bu? Butin. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan perkembangan dan apa yang terjadi di PAUD Flamboyan. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Haleluya. Bu, kita mau tanya terkait dengan PAUD Terpadu Flamboyan ini. Sejak kapan berdirinya Bu? Berdirinya tahun 2009. 2009 ya. Apa saja yang sudah dilakukan Bu, kalau boleh tahu? Ya, kita latar belakang dari pendidikan itu ingin membuat anak-anak kita yang masih usia dini ini menjadi anak yang tangguh, terampil, karena dia adalah penerus bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ya. Iya, jadi mereka harus dididik mulai awal. Pendidikan apa saja yang dilakukan di PAUD itu? Di PAUD itu di samping pendidikan yang formal, kita ini membentuk karakter, membentuk pribadi anak-anak agar anak-anak mulai awal itu sudah dididik, sudah dikenalkan apa yang belum mereka tahu. Dari Bu RW sendiri Bu, dengan keberadaan PAUD Flamboyan ini, apa sih yang ingin dicapai oleh RW 5? Jadi gini, untuk kegiatan kali ini kami ingin mengajak anak-anak itu pembelajaran keluar. Jadi pembelajaran tidak harus hanya di dalam. Kami ingin mengenalkan anak-anak itu di dunia luar tuh masih banyak yang harus mereka ketahui. Salah satu contohnya hari ini saya mengajak mereka dan bunda-bunda PAUD serta ibu wali muridnya untuk berwisata sekaligus belajar ke kebun binatang Surabaya. Dari situ kita ingin mengenalkan kepada mereka bahwasanya makhluk hidup itu tidak hanya kita saja manusia, tapi ada sekeliling kita yaitu binatang atau hewan. Dan binatang itu juga mereka harus kenal, mereka harus memberikan perhatian, mereka harus mempunyai rasa kasih. Karena setelah mereka terbentuk menjadi karakter yang perhatian tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang, akan terbentuk jiwa yang santun, jiwa yang baik. Karena setelah mereka mempunyai karakter itu, yang selainnya akan mengikuti. Yang lainnya akan mengikuti. Butin. Ini kan belajar dari luar dibawa ke dalam. Harapan Ibu apa ini Bu, lewat acara hari ini? Harapan kita anak-anak berwawasan, Pak. Jadi berwawasan tidak hanya belajar di tempat yang di dalam kelas ya, kelas saja. Sedikit saya tambahkan juga, selain kita mengajak mereka untuk belajar sambil bermain, mengedukasi mereka bahwasanya pembelajaran itu enak, pembelajaran itu asik gitu loh. Karena mereka tidak harus dibentuk pembelajaran yang harus mereka bisa ini bisa itu, tapi asik mereka itu. Nah, selain itu saya juga ingin kita memberi contoh bahwasanya di kota Surabaya ini ada satu ikonik kebun binatang. Jadi andaikan dari kita semua, dari pembelajaran PAUD, SD, TK, SMP, SMA, madrasah, bahkan sampai instansi, kalau setiap minggu ada yang datang ke kota Surabaya di kebun binatangnya, mau tidak mau itu akan memberikan income yang baik untuk kota Surabaya. Jadi kita harus mengenalkan gitu loh. Kebun binatang satu ikonik yang ada di kota Surabaya. Seberapa peran daripada orang tua dalam hal ini, dan juga mungkin tokoh masyarakat, dan mungkin juga orang-orang penting yang ada di kota untuk mendukung daripada PAUD Flamboyan ini, sehingga PAUD Flamboyan ini dapat berkembang dan dapat memberikan arti akan kehidupan, arti ada dalam berperilaku dalam sosial masyarakat. Mungkin dari Ibu. Ya, saya kira ini tidak lepas dari Bapak pimpinan yang di Surabaya, Bapak Wali Kota, ataupun Bapak Ibu yang ada di DPR, itu untuk menyempatkan
bagaimana toh PAUD itu, di mana PAUD itu, apa yang dibutuhkan PAUD itu, sehingga beliaunya itu mengetahui akan kondisi, akan kemajuan ataupun apa yang dilakukan di PAUD tersebut. Ini seperti PAUD Pelambuyan, apa kira-kira ya yang kurang, yang dibutuhkan. Nah, ini kita juga mohon pada Pak Wali Kota Pak Erik juga itu supaya sesekali bisa lewat lah, mampir gitu ya, bukan hanya mampir pipis ya. Tapi betul-betul itu apa istilahnya datang, melihat dan juga menindaklanjuti dan berkarya bagi anak ini juga gitu ya. Bu Sulis, bagaimana pendapat Anda, Bu? Jadi gini, memang kita harus bersinergi ya, terutama anak-anak ini juga paling tidak dari orang tuanya. Jadi mereka itu tidak hanya berharap kemajuan mereka lewat budak-budak PAUD saja. Dari rumah itu sudah harus terbentuk. Misalkan yang pertama, jangan hanya mereka dipegangin HP. Nah, karena kami PAUD ini terbuka. Misalkan anak ini lagi rewel atau jangan bunda-bunda hanya ngasih HP, diliatin bentukan mainannya dari HP. Datang aja ke PAUD kami, diajak surutan, diajak main basket. Jadi ada keterlibatan bersama ya, ada situasi bersama. Benar. Ya. Jadi tidak apa-apa, tidak mesti harus pas jam belajar mereka datang ke sini, tidak. Kami terbuka. Dan bagaimana dengan semua stakeholder yang ada Bu di kota dan juga yang ada saat ini gitu. depan ini? Nah dari situ sudah disebutkan dari Bunda Tin tadi bahwa ini perlu sinergitas. Jadi mulai dari kalangan bawah, tokoh masyarakat, dari anggota DPR yang duduk di Dewan, mungkin beliaunya yang ada di pemerintah kota Surabaya, memang harus bersinergi untuk melihat kami anak-anak PAUD, karena ini generasi yang perlu kita jaga. Sekali-sekali datang, bukan mampir ngombe, apalagi mampir pipis. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah ibu-ibu hebat. Mereka adalah orang-orang cerdas yang mempunyai kekaryaan yang patut dipuji, sekalipun itu kecil, anak-anak PAUD yang tidak terhitung mungkin di mata Anda, tetapi dengan itu kita bisa melihat bahwasannya inilah penerus generasi Kota Surabaya. Dari saya Petrus, Impisi 1000 bersama dengan Kang Heli, Ima Erlangga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Salam kompak.